Shalom saudara, Shalom. puji Tuhan, saatnya kita malam hari ini mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman malam hari ini akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, memberikan iman dalam hidup kita, bahwa rencana Tuhan itu sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Malam hari ini judul renungan yang akan kita renungkan judulnya adalah masalah adalah kendaraan untuk mencapai rencana Tuhan. Sama-sama katakan, masalah adalah kendaraan untuk mencapai rencana Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kendaraan adalah alat ya, transportasi yang dipakai untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain. Dan masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu diibaratkan sebagai kendaraan yang mana mengantarkan kita dari rencana Tuhan yang satu kepada rencana Tuhan yang berikutnya, yaitu kepada rencana Tuhan yang semakin indah dalam setiap kehidupan kita. Ya, akan kita renungkan malam hari ini, yaitu salah satu kisah yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu kisah kehidupan Yusuf, saudara ya. Bagaimana Yusuf mencapai rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya, bukan dengan begitu saja, tapi ada sebuah kendaraan yang mengantar dia dari satu peristiwa atau satu rencana Tuhan kepada rencana Tuhan yang lain sampai digenapi rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf itu ya. Yang pertama kita bahas rencana Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Kita lihat dulu ya, rencana Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan Yusuf. Kejadian 37, dibuka Kejadian 37, dibaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kejadian 37 6 sampai 10. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah yang engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, mereka karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang menceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kalau dari bacaan tadi, bagaimana ternyata secara khusus Yusuf diberikan rencana yang luar biasa melalui sebuah mimpi, ya kan? Yang pertama mimpinya apa tadi? Ada berkas tegak berdiri dan berkas yang lain sujud menyembah. Yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Artinya dari mimpi ini ternyata Yusuf mau dipakai Tuhan menjadi alat di mana dia diangkat oleh Tuhan ya. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf itu ternyata luar biasa ya. Dia mau dipakai, bahkan dikatakan di sini semua sujud menyembah kepadanya. Artinya dia menjadi seorang atasan gitu ya, pemimpin gitu ya. Sehingga bahkan keluarganya pun dikatakan, kakak-kakaknya bahkan orang tuanya pun sujud menyembah kepada Yusuf. Ternyata rencana yang Tuhan mau kerjakan secara khusus melalui mimpi dalam kehidupan Yusuf itu sangat
Luar biasa ya. Tapi di dalam mencapai rencana Tuhan itu, saudara dikasih Tuhan, apakah dengan mudah Yusuf mencapai itu, tiba-tiba saja dengan mudah dia mencapai itu semua? Enggak ya. Ternyata harus melewati yang namanya masalah-masalah dalam kehidupannya. Tapi ternyata masalah-masalah itu yang Tuhan pakai untuk membawa Yusuf atau sebagai kendaraan di mana Yusuf akhirnya dari rencana Tuhan ke rencana Tuhan satu ke rencana Tuhan yang lain, ke rencana Tuhan yang lain, akhirnya sampai rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu dia ternyata menjadi pemimpin di Mesir, ya kan, orang nomor 2 di bawah Fir'aun. Ternyata itu rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf, tapi harus melewati berbagai hal, yaitu masalah-masalah yang diibaratkan sebagai sebuah kendaraan yang membawa Yusuf dari tempat satu ke tempat yang lain sampai puncaknya, yaitu dia menjadi pemimpin di Mesir ya. Masalah-masalah apa, saudara, sekarang kita lihat yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ya. Dibaca saja supaya kita lebih mantap lagi. Yang pertama masalahnya yaitu Kejadian 37, coba ayat 28 dibaca. Kejadian 37 ayat 28 ya. Ketika ada saudagar-saudagar Median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. 36, coba lanjut 36, ayat 36. 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Amin. Inilah yang saya katakan tadi, ternyata Yusuf harus melewati sebuah masalah. Tapi masalah ini ternyata membawa Yusuf dari tempat dia tinggal, yaitu Kanaan ya, dibawa ke Mesir. Yaitu ada sebuah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan melalui sebuah masalah. Apa tadi masalahnya? Dijual jadi budak ternyata ke Mesir. Nah, jadi masalah ini membuat Yusuf akhirnya dari tempat tinggalnya Kanaan lalu dibawa ke Mesir. Yaitu sebuah kendaraan yang membawa Yusuf dari Kanaan ke Mesir. Yaitu nama kendaraannya dijual jadi budak. Nah, terima kasih Tuhan. Jadi ketika Yusuf itu sudah kita sering dengar ceritanya ya, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri kepada Yusuf, yaitu dijual sebagai budak ke Mesir. Ini adalah sebuah masalah sebenarnya, tapi ternyata kalau dilihat dari rencana Tuhan, ternyata ini memang rencana Tuhan yang dipakai untuk membawa Yusuf dibawa ke Mesir. Karena ada rencana Tuhan di Mesir di situ ternyata. Dan caranya membawa Tuhan dari Kanaan ke Mesir dengan masalah, yaitu dijual jadi budak. Ya, itu masalah yang pertama, itu kendaraan yang pertama. Yang kedua, kendaraan yang kedua untuk membawa kepada rencana Tuhan, Kejadian 39 coba. Kejadian 39 ayat 19. Ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ya, ini nama kendaraan yang kedua itu Yusuf, atau mengalami masalah yang kedua itu adalah namanya masalahnya difitnah. Ya, saudara sudah sering kita dengar ketika Yusuf dibawa ke Mesir kan dijual ke Potifar. Ternyata istri Potifar suka kepada Yusuf, bahkan tiap-tiap hari Yusuf ini digoda untuk dia berselingkuh dengan istri Potifar ini. Tetapi saudara ya, ketika waktunya Yusuf mau diajak oleh
istri Potifar ini, Yusuf melarikan diri, yaitu dengan meninggalkan jubahnya di situ ya. Dan ternyata istri Potifar ngomongnya kebalik, diubah oleh istri Potifar. Bukan istri Potifar yang mencoba merayu Yusuf, tapi ternyata diubah, difitnah Yusuf, dikatakan bahwa Yusuf mau memperkosa istri Potifar ini ya. Jadi ada masalah yang kedua, yaitu difitnah. Selanjutnya setelah difitnah diapakan coba? Kejadian 39 ayat 20. Selanjutnya 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Ya, setelah difitnah Yusuf di penjara. Ini ada masalah sebenarnya, tapi kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, ternyata ini adalah sebuah rencana Tuhan, yang mana Yusuf ini harus di penjara, dikatakan di penjara istana. Artinya Yusuf ini kan sebenarnya mau dipakai oleh Tuhan menjadi penguasa di istana Firaun. Nah, jadi harus dibawa ke istana kan. Kalau di Potifar terus dia cuma jadi itu saja, tapi ternyata Tuhan kan mau bawa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia harus dibawa ke istana, tapi harus melewati masalah dulu lah. Sebenarnya masalah ini membawa Yusuf mulai menuju ke rencana Tuhan. Walaupun nama kendaraannya yang dipakai oleh Tuhan apa tadi? Difitnah dan di penjara. Tapi ternyata ini semakin dekat kepada rencana Tuhan. Dia dibawa ke penjara istana. Nah, jadi semakin dekat dengan istana sebenarnya. Semakin dekat dengan rencana Tuhan. Selanjutnya ada lagi kendaraan yang keempat, yaitu Kejadian 40 ayat 23. Dibaca. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Amin. Ternyata ada lagi masalahnya, yaitu dilupakan kebaikannya oleh juru minum. Kebaikan apa yang Yusuf sudah pernah lakukan kepada juru minum? Pernah dia juru minum dan juru roti raja itu bermimpi. Ternyata mimpinya diartikan oleh Yusuf dan benar. Juru roti digantung dan juru minum diangkat kembali menjadi dekat dengan raja, yaitu dia dikembalikan kepada pekerjaannya, yaitu sebagai juru minum raja. Dan waktu itu Yusuf ngomong, kalau kamu sudah naik gitu ya, diangkat, jangan lupakan aku gitu ya, yang sudah menolong kau. Tapi ternyata dilupakan oleh juru minum. Ya, ini adalah masalah lagi yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi ternyata saudara ya, manusia boleh ingkar janji ya, tapi Tuhan janjinya itu ya dan amin. Akhirnya benar, suatu ketika sekarang setelah dia bertemu dengan orang-orang istana, dan ini suatu ketika dia dipertemukan langsung dengan Firaun ya, yang mana Firaun itu bermimpi ya. Dan akhirnya juru minum ini ingat, ternyata di penjara ada yang bisa mengartikan mimpi, yaitu Yusuf. Artinya Yusuf dibawa ke kerajaan dan akhirnya bisa mengartikan mimpi Firaun dan diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah Firaun. Rencana Tuhan tergenapi di situ ya saudara ya. Tapi prosesnya harus melewati masalah-masalah ternyata. Dan masalah-masalah ini ternyata dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah katakan tadi kendaraan yang mana terus membawa Yusuf sampai titik, yaitu rencana Tuhan di dalam setiap kehidupannya, yaitu menjadi orang nomor 2 di Mesir ya. Ternyata masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa kepada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf saudara ya. Mungkin dalam kehidupan kita yang namanya pencobaan, yang masalah itu saudara ya, sebenarnya seringkali semua memang adalah iblis yang melakukan. Dan ketika pencobaan dan masalah itu
berikan apa iblis berikan dalam kehidupan kita atau kehidupan Yusuf ini sebenarnya mau menghancurkan rencana Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya iblis itu ngasih masalah, ngasih pencobaan itu mau menghancurkan rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Tapi ternyata Tuhan bisa ubah yang namanya masalah dan pencobaan itu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita kalau ada masalah, dalam keadaan ada pencobaan, memang dipakai iblis untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita terus di dalam Tuhan, masalah yang sama itu atau pencobaannya sama itu akan Tuhan ubah menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Amin. Terus bagaimana yang dilakukan Yusuf? Ada dua hal yang dilakukan Yusuf supaya dia akhirnya bisa mencapai rencana Tuhan walaupun banyak pencobaan dan masalah dalam kehidupannya. Yang pertama, Kejadian 45 ayat 18. Yang dilakukan oleh Yusuf yang akan menjadi teladan bagi kita. Kejadian 45 ayat 8. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Jadi yang pertama saya catat di sini bahwa yang dilakukan Yusuf adalah melihat masalah itu sebagai rencana Tuhan, sebagai seizin Tuhan. Kalau saudara lihat tadi dari bacaan Kejadian 45 ayat 8, bagaimana Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, tapi mengatakan kepada saudara-saudaranya, bukan engkau yang mengirim aku ke Mesir, tetapi Tuhan yang membawa aku ke Mesir. Memang secara jasmani kakak-kakaknya ini menjual Yusuf, ya kan? Tapi ternyata Yusuf bisa melihat ketika kakak-kakaknya menjual dia itu sebagai rencana Tuhan. Ternyata itu semua seizin Tuhan. Itu Tuhan yang menyuruh aku ke sini, mendahului kamu dulu. Memang secara jasmani Yusuf dijual, Yusuf dijadikan budak, dijual untuk jadi budak oleh kakak-kakaknya. Tapi ternyata Yusuf nggak melihat seperti itu. Masalah ini bukan dilihat Yusuf seperti itu. Kalau bisa hanya melihat seperti itu, dia bisa sakit hati kan kepada kakak-kakaknya, ya kan? Tetapi ternyata Yusuf melihat masalah itu adalah rencana Tuhan. Itu memang kehendak Tuhan. Dijual ke Mesir itu memang kehendak Tuhan. Itu yang Yusuf bisa melihat dari sebuah masalah yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan itu kita pelajari saudara ya malam hari ini. Ketika ada masalah sebenarnya itu kita harus melihat sesuai Tuhan melihat seperti Yusuf ini. Oh, ini memang terjadi, ini rencana Tuhan. Dan ini memang sebuah hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, yang akan kita lihat nantinya akan menjadi kemuliaan dalam hidup kita. Dan itu yang Yusuf kerjakan. Makanya Yusuf akhirnya bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Yang kedua, bersuka cita atau berbahagia di tengah masalah. Itu yang dikerjakan oleh Yusuf. Yakobus 1 ayat 2 coba. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Berbahagia bila jatuh dalam pencobaan. Artinya berbahagia saat mengalami pencobaan atau masalah, ya. Seperti firman minggu kemarin, bahagianya bukan bahagia dikatakan bukan bahasa Inggris, ya, bukan happy, tapi joy. Artinya bahagia di dalam segala hal, segala perkara, segala keadaan. Bagaimana kita bisa melihat orang itu berbahagia dalam segala keadaan? Nehemia 8 ayat 11. Nehemia Nehemia 8 ayat 11. Ini bagaimana cara supaya kita bisa melihat orang itu sudah berbahagia atau bersukacita dalam Tuhan.
Nehemia 8 ayat 11 dikatakan, boleh dibacakan. Nehemia 8 ayat 11 ya. Nehemia 8 ayat 11. Bagian terakhir aja, mulai Karena ya. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bahkan dikatakan di dalam versi yang lain, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Jadi sukacita karena Tuhan itu kekuatanmu. Jadi ketika orang itu dikatakan sudah bersukacita, kalau dia sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi ketika kita kuat menjalani setiap kehidupan kita yang mungkin dalam masalah dan pencobaan, kita itu sebenarnya sudah dapatkan sukacita dari Tuhan. Jadi ketika orang itu kuat menjalani kehidupannya, ketika dia masalah, ada pencobaan dalam hidupnya, artinya dia itu sudah dapatkan sukacita dari Tuhan. Ya, jadi kalau saudara itu kuat menjalani hidup saudara dalam masalah dan pencobaan, saudara sudah dapatkan sukacita dari Tuhan. Karena sukacita itu yang memberikan kekuatan. Lah kita kuat kok, berarti kita sudah dapat sukacita dari Tuhan. Ya, jadi kalau saudara kuat jalani hidup saudara walaupun ada masalah, ada pencobaan, saudara sudah dapatkan sukacita dari Tuhan. Saudara sudah dapatkan yang namanya joy itu, sukacita dalam segala hal. Amin. Ya, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Kenapa kok Yusuf saya katakan dia itu bersukacita di dalam segala masalah? Karena dia kuat menjalani setiap keadaan. Dilihat dari apa? Walaupun dia jadi budak, dia tetap berhasil kan jadi budak. Di rumah Firaun berhasil, di rumah Potifar berhasil, di penjara dia juga berhasil juga. Dia juga tetap bersukacita, jadi kuat menjalani kehidupannya. Jadi yang dilakukan oleh Yusuf yang menjadi renungan kita malam hari ini yaitu melihat masalah itu sebagai rencana Tuhan. Jadi ketika masalah itu menempa dalam hidup kita, kita coba lihat itu rencana Tuhan, itu memang seizin Tuhan, dan Tuhan akan adakan kemuliaan, dan Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Yang kedua, tetap bersukacita. Dilihat dari apa? Kalau kita kuat dalam Tuhan, artinya kita sudah dapatkan sukacita itu walaupun kita dalam masalah, dalam pencobaan. Kalau kita kuat, sukacita dari Tuhan itulah sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Malam hari ini rema firman Tuhan bahwa masalah itu adalah kendaraan sebenarnya yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita secara umum itu hari depan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, memang Yusuf secara khusus mendapatkan rencana Tuhan melalui mimpi. Tapi secara umum dalam Alkitab orang percaya itu rencana Tuhan adalah hari depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jadi ketika ada masalah dalam hidup kita, itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memakai kita, untuk memakai masalah itu, untuk membawa kita lebih lagi kepada kemuliaan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi supaya kita mempunyai image, mempunyai pikiran yang berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda ya kepada yang namanya masalah dalam hidup kita. Biar itu Tuhan terimakan dalam hidup kita malam hari ini melalui firman Tuhan ya. Yang terakhir saya mau saksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, saudara ya. Bagaimana ternyata kalau saya renungkan, setiap masalah itu memang sebuah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kepada rencana Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Salah satu yang kami syukuri pada tahun ini, saudara ya, ternyata puji Tuhan, Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan menjawab setiap kerinduan kita ya. Tahun ini bisa lulus ujian CPNS, saudara ya. Itu sangat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Itu sangat menjadi kalau orang di luar Tuhan itu rezeki gitu ya, rezeki. Kalau kita kan berkat dalam hidup kami gitu ya. Tapi ternyata setelah saya renungkan dari hasil yang Tuhan berikan atau dari
promosi ya yang Tuhan berikan dalam pekerjaan saya, sebenarnya ada sebuah kendaraan yang Tuhan pakai sebelumnya untuk mencapai yang seperti ini ya. Ya khususnya di dalam tahun ini kan pandemi ini, akhirnya pandemi corona ini membuat salah satu pekerjaan kita, yaitu yang mana yang berjualan tas itu saudara ya, sudah sering kita saksikan, ternyata nggak bisa berjualan lagi ya. Jadi istri saya nggak bisa berjualan, saya juga nggak bisa berjualan karena sekolah pada tutup ya kan saudara ya. Lalu akhirnya juga rencana kita dari penghasilan di tas ini akhirnya tersumbat gitu ya. Jadi rencana kita berkat dari sini yang sudah kita rencanakan, nanti dapat ini nanti 1 tahun beli ini, itu tidak bisa gitu ya. Tapi sudah disaksikan ternyata Tuhan punya cara yang lain, 1001 cara firman Tuhan yang kami sampaikan Kamis bulan yang lalu ya. Dan tapi ternyata dari sini saudara ya, karena kita sudah nggak berjualan lagi, akhirnya kan banyak waktu luangnya saudara ya. Jadi akhirnya saya mulai untuk mengisi waktu luang karena nggak bisa berjualan lagi. Saya mulai mendekat sama Tuhan, yaitu dengan mengisi hidup saya dengan firman Tuhan. Lalu saya mulai mendengarkan banyak firman Tuhan. Ternyata di firman itu dikatakan saya mendapatkan rema dari Tuhan, ada sebuah kesaksian saudara bahwa dia berhasil di dunia YouTube di situ. Jadi dia berhasil di dunia YouTube, lalu saya punya kerinduan nggak hanya melihat YouTube saja, tapi mulai membuat gitu ya, membuat YouTube gitu ya. Dan di gereja kita kan setelah pandemi ini terjadi, maka banyak juga mulai masuk dalam dunia YouTube kan, ibadah pakai YouTube, sekolah minggu memang pakai video. Dan dari situ saya berhikmat, kenapa tidak video itu saya masukkan kepada hidup saya gitu ya. Jadi saya mulai belajar masuk dalam dunia YouTube lebih dalam lagi, bukan hanya melihat tapi bagaimana cara membuatnya gitu ya. Tapi ternyata dunia YouTube nggak semudah itu ya, bisa menghasilkan, harus memenuhi syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Wah itu nggak mudah juga, mencari 1 subscriber aja sulit minta ampun ya. Jadi saya buat dua YouTube. Yang yang pertama namanya Darah Kita, dan ini puji Tuhan sudah mulai subscribernya sudah bertambah gitu ya, lebih dari 1000 sudah, dan ini masih mengejar jam tayangnya, masih belum 4000, masih kurang sedikit. Dan YouTube yang kedua dipakai untuk kesaksian kita. Tapi poin saya bukan di YouTube-nya saudara ya. Nanti kalau ada Tuhan kasih berkat dari sini, nanti kita saksikan. Tapi poin saya bukan di sini. Tapi ternyata dari YouTube itu saudara ya, ternyata karena seringnya lihat YouTube atau belajar YouTube, apa-apa itu semua ada kok di YouTube itu ya. Pernah saya itu waktu itu sanyo keran itu rusak, lihat YouTube, ternyata saya praktekkan, benar saudara. Jadi sampai sekarang tidak perlu panggil tukang sanyo, saya perbaiki sendiri melalui YouTube ya. YouTube ternyata sampai sekarang masih baik saudara ya, masih bisa dipakai ya. Ternyata di situ saudara ya, saya juga waktu itu Oktober mau ujian CPNS itu saudara ya, karena akhirnya dari YouTube itu saudara ya, ternyata di situ ilmu tentang ujian itu ada semua gitu ya. Wah ternyata ujian pertama saya nggak belajar pakai YouTube, akhirnya nilainya mungkin ya puji Tuhan masih lolos ujian pertama, tapi belum maksimal ya. Dan ujian kedua ini kan harus mengejar nilainya itu ya saudara ya, untuk supaya bisa lolos. Karena formasi yang dibutuhkan waktu itu yang saya daftar 23 orang, dan saya masih peringkat 51 dan harus mengejar supaya naik peringkat sampai peringkat ke 23 besar ya. Dan ternyata di YouTube ini saudara ya, ternyata Tuhan bawa saya untuk belajar
ilmu-ilmu untuk keperawatan yang mana yang akan dipakai untuk ujian melalui YouTube ini, saudara ya. Dan di situ saya mendapatkan juga bimbingan belajar yang ujian Oktober. Saya kan ujiannya Oktober, bulan Oktober tanggal 5 ya. Lalu ada sebuah bimbingan 1 bulan yang mana untuk orang-orang atau untuk anak-anak yang ujian Oktober ya, itu dari YouTube, saudara ya. Dan saya mengikuti itu akhirnya. Jadi 1 bulan itu, bulan September itu saya pakai untuk belajar melalui YouTube tadi, bimbingan dari YouTube tadi, yang akhirnya ada sebuah grup gitu ya, grup bimbingan tadi melalui Telegram, dan itu dari YouTube tadi ya, saudara ya. Dan akhirnya puji Tuhan bisa terkejar juga, saudara ya. Akhirnya bisa lolos peringkat ke 19 dari 23 besar, dan akhirnya bisa lolos ujian CPNS, saudara ya. Puji Tuhan, dari situ kalau saya lihat dari pertama ternyata ada sebuah kendaraan yang Tuhan pakai untuk saya sampai kepada posisi yang sekarang ini, yaitu lulus itu, saudara ya. Ternyata dimulai dari sebuah masalah tadi, saudara. Itu ternyata kendaraannya yang Tuhan pakai untuk saya akhirnya masuk kepada rencana Tuhan yang selanjutnya. Masalahnya apa tadi, saudara? Namanya nggak bisa jualan tas gitu ya. Karena pandemi nggak bisa jualan tas. Lah, ini masalah sebenarnya. Kalau orang yang nggak bisa melihat rencana Tuhan bingung ya, waduh ini bagaimana, nanti kurang ini dan sebagainya, terus gini. Tapi ternyata ini adalah sebuah kendaraan yang Tuhan pakai. Ternyata saya harus dibawa ke YouTube, dan YouTube di situ saya belajar. Akhirnya puji Tuhan sampai posisi sekarang, dan Tuhan izinkan untuk bisa lolos ujian tadi gitu, saudara. Jadi setiap masalah dalam hidup kita sebenarnya, kalau kita mau fokus kepada Tuhan dan mau melihat itu sebagai rencana Tuhan, itu sebenarnya sebuah kendaraan yang akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang lain. Amin, saudara ya. Jadi Rema malam hari ini kita mau melihat rencana Tuhan melalui mungkin masalah dalam hidup kita. Yang waktu itu memang gak enak, saudara, waktu ada masalah, ada pencobaan. Tapi ketika kita bisa melihat itu rencana Tuhan dan seizin Tuhan, maka Tuhan akan bawa kepada kemuliaan yang lebih lagi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara diberkati. Malam hari ini, masalah adalah sebuah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.